Ya, silakan bisa mulai diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ya. Sebelum kita mulai, karena ini ada 13 orang, kayaknya enaknya kita kenalan dulu Bapak Ibu, supaya lebih akrab. Nanti pembahasan dalam beberapa jam ya, barangkali ada umpan balik yang bisa disampaikan. Kita bisa diskusi aktif untuk program sosialisasi bimbel online PPG Guru tahap tertentu, tahap 2 ya. Kok udah ada suaranya? Suaranya sudah masuk Bu Martina. Cuma lagi belajar, tapi udah ada suara, udah keluar suara orangnya. Oke, ya, eh, Bapak Ibu, dipersilahkan barangkali kita sambil jalan ya. Nanti rekan kami dari Bimbel Cirebon juga akan hadir menyusul. Untuk pertama, kami akan sampaikan dulu Bapak Ibu. Selamat datang di Bimbel Cirebon Bapak Ibu ya, di program sosialisasi untuk kegiatan bimbingan online eh, selama tahapan PPG tahap 2 piloting di tahun 2024. Ya. Jadi 2 minggu yang lalu kita juga sudah sosialisasi untuk tahap 1 dan kita sudah mulai berjalan pembelajaran bimbel online untuk teman-teman yang terpanggil PPG di tahap 1 ya. Eh, jadi kami mendampingi Bapak Ibu guru yang sedang melakukan sedang mengikuti pembelajaran PPG tahun ini yang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Mohon izin dijeda dulu ya sampai azan selesai Bapak Ibu karena kebetulan di samping masjid ya. Mohon izin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu ya. Mohon maaf karena baru selesai azan. Selanjutnya kami lanjutkan Bapak Ibu ya. Suaranya terdengar jelas Bapak Ibu. Bisa tuliskan di kolom chat kalau suaranya kurang jelas Bapak Ibu. Ini dari sini sangat jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, terima kasih Pak Matius, Bungut. Ya, Sudah jelas, Pak. Ibu. Oke. Eh, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti selama program bimbingan online ya untuk bimbel intensif PPG Guru Tertentu tahap 2
tahun 2024 bersama Bimbel Cirebon akan didampingi oleh 4 orang Bapak Ibu. Yang pertama, nah ini sebelum lanjut ya Bapak Ibu, ini dengan saya Solihin, guru kimia farmasi di SMK Farmasi Mode Cirebon. Kalau pengalaman sampai saat ini PPG di tahun 2019 ya Bapak Ibu, 2019 belum menggunakan PMM, belum ada PMM Bapak Ibu. 2019 masih mode daring luring, daring 3 bulan, luringnya 3 bulan. Ya, beruntung Bapak Ibu yang PPG tahap ini eh, yang saya saksikan dan saya amati Bungut ya. Jadi kelihatannya banyak sekali kemudahan dan banyak sekali praktik baik yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru yang juga mengikuti PPG tahun ini atau tahun sebelumnya. Tahun ini dan tahun sebelumnya ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Tahun lalu menggunakan LMS, tahun ini di PMM. Nah, jadi itu beberapa perbedaannya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya juga tentor di Bimbel eh, Cirebon ya. Kalau domisili tinggal di Jawa Barat di Cirebon. Selanjutnya ini ada Ibu Mutmainah ya. Beliau sudah hadir bersama kita di sini. Untuk tempat tanggal lahir di Penyamun 12 Oktober 84, golongan tingkat 1, golongan 3D, ya, penata tingkat 1, mapel matematika dari UPTD SMP Negeri 4 Sungai Liat. Kemudian ini Ibu Mut ini dari Bangka ya Bu ya? Ya, oke. Ya, dari Organisasi Bangka, Pak. pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, kalau saya lulusan guru penggerak angkatan 9. Baru lulus kemarin ya Bapak. Kemudian pengurus MGMP Matematika di Kabupaten Bangka. Alumni Bimbel Cirebon juga Bapak Ibu. Alumni angkatan ketiga di tahun lalu, tahun 2023. Nah, jadi nanti eh, sesi berbagi hari ini akan diisi oleh beliau, suka duka dan manfaatnya mengikuti bimbel online ini ya bersama Bimbel Cirebon sampai akhirnya bisa lulus PPG tahun 2023. Nanti kita juga akan dipersamai oleh Bapak Indra Permana ya. Bapak Indra Permana ini guru kimia, juga master hypnoteaching, hipnoterapi, hipnosis. Beliau juga master ISQ, mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Nah, instansi tugas SMA Negeri 1 Lemah Abang. Kemudian selain itu, beliau juga ketua komunitas belajar guru inovator Indonesia, validator atau penelaah aksi nyata PMM ya nasional, Bapak Ibu, dan generator pendidikan, guru penggerak, narasumber berbagi praktik baik nasional. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa bincang-bincang dengan beliau ketika nanti sudah eh, aktif ya pembelajarannya. Nah, satu lagi Bapak Ibu dari Ibu Riri ya, pemilik bimbel Cirebon. Ya. Jadi beliau adalah owner bimbel Cirebon yang nanti juga akan mengisi intensif untuk materi pembekalan persiapan UKP PPG ya Bapak Ibu. Lalu persiapan mungkin juga nanti akan beliau bersamai. Eh, jadi nanti selama beberapa pertemuan ke depan, Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti bimbel ini akan kita jadwalkan untuk bimbingan intensif ya, bimbingan intensif dari mulai yang Bapak Ibu rasakan kesulitan selama penyusunan tugas dan lainnya kita dampingi Bapak Ibu sampai membuat jurnal pembelajarannya. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi pertama Bu Mut atau mau menyampaikan dulu atau gimana? Boleh Bu Riri dulu, Pak? Atau gimana? Nah, boleh. Siap. Oke, sehubungan beliau nanti bergabung menyusul ya, saya mewakili beliau Oh iya, juga menyampaikan materi tentang piloting PPG di Bimbel Cirebon. siap. Ya, Bapak Ibu, eh, suaranya jelas ya. Jelas. Oke, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya mau kenalan dulu Bapak Ibu.
ada yang dari Sumatera. Di sini ada yang dari Sumatera, Bapak Ibu. Ya, boleh acungkan tangan atau boleh langsung dibuka mikrofonnya dari mana, Bapak Ibu? Iya, Pak, Sumatera. Ya Ibu Pak, Rima dari Sumatera Sumateranya di ini. mana? Ya, Sumatera. Di Bangka, Sumatera Pak, sama dengan di Bangka. Ibu Oh, Mut. Mut. Pak Matius atau Ibu Matius ini? Pak, bukan Ibu Pak. Bapak ya, Bapak, ya saya ya. dari Sumatera, Medan, dia Semarang. Dari mana ya, Pak? Dari Nias Barat. Nias, Nias Barat. Oke, Ya. Sumatera Utara ya. Iya. Oke, selamat gabung, Pak. Selanjutnya ada Bu Reskia yang sudah on cam ini. Ibu dari mana, Ibu? Dari Sulawesi Barat, Pak. Dari Sulawesi Baratnya di mana, Bu? Pulau Wali Mandar. Polewali Mandar. Oke, Ibu Nur Indah. Ya, izin Pak dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Wah, ini IKN di sana ya. Ya, Ibu kecil. Julian. Halo, Ibu. Ibu dari mana, Bu? Ya, oke, dilihat dulu. Pak Oki Rangga dari mana, Pak? Kalau Ibu Mardia dari mana, Ibu? Ibu media, Selamat malam, Pak. Pak. Ya, Dari Sumba, NTT, Pak. dari NTT. Hmm. Sudah jam berapa di sana? Berarti sudah jam 9 malam, Ibu. Atau jam 8 ya? Eh, Jam 8. sekitar jam 8 lewat 8, Pak. Jam 8 ya. Wita ya, Pak Ita. Ah, ya. Selamat bergabung, Bu. Siapa lagi nih yang sudah siap Ya, perkenalan, Ibu? siap, makasih, Pak. Ya, boleh Bapak Ibu yang lain ada yang mau perkenalan dulu? Belum kita lanjut ke pengantar perkenalan ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan materinya dulu. Jadi piloting PP, PMM ya, PPG beserta contoh soal. Nah, ini dari materi bimbel ya Bapak Ibu. Saya mau pilih Bu Riri untuk kesempatan hari ini. Nanti beliau juga akan hadir menyambut Bapak Ibu semua. Nah, untuk kriteria pemilihan sasaran ini tentunya pemilihan peserta PPG ini dinyatakan telah lulus administrasi ya tahun 2023. Kemudian peserta juga dipilih berdasarkan usia dan riwayat yang terdata di Dapodik, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau jumlah pesertanya ini diambil dengan mempertimbangkan keterwakilan dari 38 provinsi. Kalau berdasarkan wilayah, ini memiliki jaringan internet yang memadai dan berasal dari satuan pendidikan yang berada di sekitar ibu kota provinsi, kabupaten, atau kota non daerah khusus Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu beruntung pada tahun ini mendapat panggilan PPG untuk tahap 2 pilotingnya. Kemudian yang bisa Bapak Ibu lakukan di awal ini ya. Yang pertama, mempelajari modul pembelajaran yang ada di PMM. Nah, Bapak Ibu sudah cek belum PMM-nya sudah ada menu sertifikasi belum Bapak Ibu? Sertifikasi pendidik sudah ada Bapak Ibu? Sudah muncul semua? Belum, belum, Belum. Pak. Belum cek ini, belum berarti sekarang masih pendaftaran ya Bu Mutia? Masih di Iya, tahap pendaftaran Iya, Pak. sampai lapor diri sampai dengan 28 Agustus ya Bapak Ibu. Nah, ini masih ada waktu. Nah, kemudian dan untuk PPG angkatan sekarang saya juga menyaksikan dari teman-teman di daerah di Cirebon itu banyak juga yang dari alumni guru penggerak ya. Adakah Bapak Ibu di Zoom ini yang alumni guru penggerak? Apakah ada Bapak Ibu yang ada di grup ini yang dari alumni guru penggerak? Ya, sepertinya non guru penggerak semua ya. Karena kalau guru penggerak nanti ada jalur khusus Bapak Ibu. Eh, karena materi pendidikannya sama. Jadi kalau tidak salah yang saya baca di artikel itu tinggal
UKPPPG dan UKIN-nya kalau tidak salah tidak ada ya Bu Mut ya, langsung UKPPPG. Nah, kemudian yang berikutnya ada mengerjakan soal post-test, lalu mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, jadi setelah melakukan 3 tahapan di atas, nanti bisa dipantau juga untuk website UKPPPG-nya untuk mendapatkan jadwal UKPPPG terdekat. Nanti di tampilan SIM PKB Bapak Ibu akan muncul nih yang namanya menu baru yaitu Pep, elemen ikan belajar apa daknya, Pep? pendidik ya. Cabut nasi tuh bukakan tutup, pidam TV itu, sudahlah. Ya, mohon izin Bapak Ibu yang sedang menyalakan mic dinonaktifkan dulu ya supaya peserta lain juga merasa nyaman dan kita bisa sama-sama nanti di sesi diskusinya untuk bisa nyalakan mic-nya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, berikut kurang lebih gambaran umum untuk pelaksanaan PPG di PMM. Setelah Bapak Ibu nanti masuk ke PMM, pada fitur sertifikasi pendidik, guru peserta piloting harus melakukan konfirmasi. Jadi, konfirmasi data Bapak Ibu persiapkan, berikut data yang diminta ya. Jadi, dipersiapkan saja untuk file scan atau file digitalnya, juga untuk konfirmasi data ya, jangan sampai menginput data yang keliru, NPSN, NUPTK dan lainnya misalnya ya dibutuhkan pada saat raport ini. Kemudian setelah data terkonfirmasi, guru peserta piloting dapat mulai untuk masuk ke laman modul dan mempelajari tiap unit pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah guru peserta piloting harus mengisi post test setelah mempelajari unit pembelajaran. Jadi nanti akan ada modul-modul pembelajaran yang bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Ini bedanya Bapak Ibu ya. Kalau di PMM ini kelihatannya tidak ada sesi sinkronus ya dengan dosen. Jadi Bapak Ibu harus pasang alarmnya supaya tidak terlewat deadline dari tiap modulnya, gitu ya. Karena setiap modulnya nanti akan ada timelinenya, ada batas waktu untuk pengerjaannya, juga untuk apa namanya pengumpulan tugasnya ya. Nah, lalu yang berikutnya tahapan keempat yaitu guru peserta piloting mengisi jurnal pembelajaran setelah semua modul pembelajaran selesai. Nah, nanti pada saat bimbel intensif, Bapak Ibu juga akan diberikan contoh bagaimana contoh jurnal yang diharapkan ya, yang bisa lolos validasi di PMM. Karena sekarang juga tidak sulit, juga tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Tidak sulitnya itu karena banyak sekali praktik baik yang diberikan, yang bisa kita adaptasi, yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan ya, yang kita perlukan untuk penugasan ini. Juga ada berbantukan AI juga Bapak Ibu. Jadi dengan pemanfaatan AI semakin memudahkan kita untuk membuat perangkat mengajar ya dan lainnya. Tentunya itu juga harus dikoreksi dan divalidasi Bapak Ibu supaya materi-materi yang disampaikan juga sesuai dan relevan ya. Jadi dan lolos uji validitas atau uji apa namanya originalitas ya. Nanti kan ada juga apa ya. Jadi jangan sampai karya kita itu terdeteksi plagiarisme Bapak Ibu. Jadi meskipun kita menggunakan AI misalnya gitu, kita tetap harus membuat kesesuaian ya supaya materinya relevan dan sesuai dengan yang kebutuhan yang diminta oleh yang diminta oleh tadi tugasnya ya. Deskripsi dari tugasnya di PMM itu biasanya akan ada deskripsi penugasannya. Jadi Bapak Ibu baca dengan cermat dan ikuti petunjuk yang disampaikan pada modul fitur sertifikasi pendidik di PMM Bapak Ibu. Kemudian, jika jurnal pembelajaran telah tervalidasi, peserta dapat mendaftarkan diri untuk UKP PPG melalui tombol daftar UKP PPG di PMM. Kurang lebihnya masih ada 3 modul ya Bu Mut ya, masih sama kelihatannya ya. Nah, masih sama 3 modul, tapi tentunya nanti akan berbeda antara jenjang SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Yang berbeda kelihatannya SMK dan tingkat dasar ya. Kalau yang sebelumnya sama kelihatannya.
Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, berikut ini alur penyelenggaraan piloting PPG bagi guru tertentu. Sama halnya dengan tahap 1, yang pertama pemanggilan peserta. Bapak Ibu sudah dapat notifikasi dari surat Kemendikbudristek ya, yang menyatakan bahwa nama Bapak Ibu masuk ke dalam daftar peserta yang dipanggil PPG tahap 2, piloting PPG di PMM. Lalu Bapak Ibu nanti melaksanakan lapor diri di LPTK. LPTK berarti lembaga penyelenggara TK-nya apa tuh Bu? Lembaga penyelenggara. Ada yang tahu Bapak Ibu LPTK? Ada yang ingat Bapak Ibu? Ya, intinya LPTK ini berarti lembaga yang penyelenggara pendidikannya ya, pendidikan Bapak Ibu ini nanti nginduknya kemana. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu mengikuti pembelajaran mandiri melalui PMM, lalu mengikuti UKPPG. Nanti UKPPG ini berarti ada UKIN juga UTBK, ujian kinerja dan uji apa namanya ujian tertulis ya berbasis komputer. Kemudian yang terakhirnya pengumuman kelulusan UKPPG. Tahapan pembelajarannya ini menuju UKPPG itu Bapak Ibu nanti akan mempelajari kurang lebih 3 modul Bapak Ibu. Nah, seperti topik 1 ada latihan pemahaman, nanti dilanjutkan dengan cerita reflektif. Topik 2 juga sama, nanti alurnya setiap modul itu ada latihan pemahaman dan cerita reflektif ya. Lalu yang ketiga juga sama, topik sekian. Nanti Bapak Ibu mengerjakan post test, setelah itu menyusun jurnal pembelajaran ya. Jadi setiap tahapan itu nanti akan ada di setiap modul Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, hasil post test mempengaruhi apa tidak? Nah, kita bisa mulai dari post test untuk mulai mengerjakan dari sini ya, dari tampilan yang ada di layar. Ketika Bapak Ibu sudah selesai mempelajari modul, ada post test yang harus dikerjakan. Kalau pretest sih tidak masalah Bapak Ibu dengan nilai kecil atau apa namanya. Yang penting Bapak Ibu mengerjakan pretest ya. Kalau pretest itu nilai awal sebelum pembelajaran dilaksanakan. Tentunya ketika post test harapannya adalah nilainya bisa lebih baik dan memenuhi standar minimal dinyatakan untuk lulus. Nah, jadi Bapak Ibu di modul yang sudah terlampir di PMM nantinya Bapak Ibu buat rangkuman, eh, buat garis besar ya, apa namanya headline-nya gitu ya, judulnya dan intisari materinya dirangkum sedemikian rupa. Bapak Ibu juga bisa latihan dari soal-soal post test yang sudah bertebaran di mana-mana ya Bapak Ibu ya, bisa diakses juga. Artinya sebagai persiapan kalau kita nanti post testnya bisa lebih maksimal. Perhatikan bahwa nilai hasil post test akan dilengkapi dengan jawaban dengan bobot nilainya. Jadi setiap pilihan jawaban itu ada bobotnya Bapak Ibu ya. Anda bisa menggunakan hasil latihan ini sebagai catatan progres belajar untuk persiapan UKPPG. Nah, semakin sering berlatih, semakin Anda bisa terbiasa dengan soal-soal yang nantinya akan keluar di UKPPG. Yang pentingnya adalah di UKPPG-nya ini, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tahapan masih pembelajaran, yang penting tugas-tugas masuk ya Bapak Ibu. Tips mengerjakan jurnal, Bapak Ibu, sertifikasi pendidik akan dianggap tuntas jika Bapak Ibu mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk. Ya, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi, tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran. Lolos validasi dan originalitas ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini tahapan UKPPG untuk piloting tadi sudah disampaikan ya. Di awal peserta dapat mendaftar dari UKPPG yang ada di tombol laman PMM, lalu peserta mengikuti UKPPG.
Menunggu pengumuman kelulusan, jika dinyatakan tidak lulus, maka peserta perlu mengikuti ujian kembali atau retake. Kalau dulu ada biayanya Bapak Ibu kalau retaker ya. Kalau retaker itu ada biaya ikut ujian ulangnya. Nah, kalau yang sekarang barangkali nanti sharingnya dari Bumut apakah ada atau tidak ya dari pengalaman tahun lalu dan uh, yang masih dekat ya tahun lalu apakah ada atau tidak untuk biaya lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, uji kompetensi peserta PPG ini ada dua, yaitu uji kinerja atau UKIN, lalu yang kedua ujian tertulis atau nanti kita sebut sebagai UTBK ya, ujian tertulis berbasis komputer. Nah, kemudian ujian kinerja ini yang perlu disiapkan, Bapak Ibu, perangkat pembelajaran, praktik pembelajaran dalam bentuk video, dan wawancara ini khusus untuk calon peserta guru, peserta calon guru. Atau kalau bahasa PPG tahun sebelumnya itu adalah PPG prajabatan. Kalau saat ini diganti dengan PPG calon guru. Nah, PPG dalam jabatan juga istilahnya diganti dengan PPG guru tertentu Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu sedang ikuti saat ini. Untuk ujian tertulisnya, Bapak Ibu nanti ada tes objektif berbasis PCK ya. Lalu laporan studi kasus atau tes uraian berbasis kasus. Itu ada catatan khususnya di samping ya. Ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran, nah ini bisa berupa hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian, hasil pengembangan diri, ya bukan disalin dari milik orang lain, dokumen kurikulum mereka sesuai dengan fasenya, dan perangkat pembelajaran atau layanan yang diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh penyelenggara UKPPPG. Di kompetensi lulusannya, nah ini beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan PPG, Bapak Ibu. Di antaranya mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, etika profesi, serta berjiwa wirausaha dan seterusnya. Ya. Ini beberapa tips lulus PPG. Yang pertama, maksimalkan jawab soal berkaitan dengan PCK dan SJT ya. Buat UKIN dengan menyesuaikan arahan LPTK maksimal short video dengan gambar yang jelas. Jadi dengan resolusi yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Maksimalkan selesai upload jurnal keseluruhan 3 sampai 5 hari sebelum daftar UKP PPG. Jurnal modul dengan baik tanpa kopas ya Bapak Ibu. Nah, ini tips mengerjakan jurnalnya Bapak Ibu. Yang pertama, pilih aksi terbaik versi Bapak Ibu yang bisa diunggah di jurnal pembelajaran. Jadi kalau di jurnal pembelajaran di apa namanya aksi nyata itu kan nanti ada pilihannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau uploadnya yang bagaimana contohnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu uploadkan yang terbaik menurut versi Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah ketentuan mengunggah. Nah ini Bapak Ibu yang seperti ini dibaca ya Bapak Ibu. Nah ini karena apa namanya inilah petunjuk teknis kita untuk mengupload tugas sesuai dengan redaksi petunjuknya supaya nanti Bapak Ibu lolos validasi. Oke Bapak Ibu, dipersilakan aktif menulis di kolom chat ya. Kira-kira Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama, apa ini pertanyaannya? Bapak Dani ingin merancang sebuah proyek pembelajaran yang terstruktur dan berkesinambungan untuk mengajarkan siswanya tentang siklus hidup tumbuhan. Bapak Dani ingin memastikan bahwa proyek ini mencakup semua aspek penting dari siklus hidup tumbuhan dan memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh. Bagaimana Bapak Dani dapat merancang proyek pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan untuk mengajarkan siswanya tentang siklus hidup tumbuhan. Bapak Ibu ini contoh soal literasi ya untuk apa ya? Nah, kira-kira dari pilihan jawaban yang ada, mana yang sesuai Bapak Ibu yang diminta? Bagaimana Bapak Dani dapat merancang proyek pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan untuk mengajarkan siswanya tentang siklus hidup tumbuhan?
Boleh tuliskan jawabannya di kolom chat Bapak Ibu. Kira-kira apakah A. Memberikan tugas kepada siswa tanpa memberikan panduan atau arahan tambahan? B. Menyelenggarakan satu sesi pembelajaran singkat tentang siklus hidup tumbuhan tanpa keterlibatan siswa? C. Nah, ini sudah ada jawaban Ibu Reskia, C, Ibu Media, C gitu ya. Yang lain Bapak Ibu responnya bagaimana? Iya, C ya, Bapak Ibu. Kita cek kunci jawabannya. Kalau C ini apa? Merencanakan serangkaian kegiatan yang mencakup pengamatan, percobaan, dan refleksi mengenai setiap tahap siklus hidup tumbuhan. Oke, ini rancangan proyeknya ya Bapak Ibu. Jadi merencanakan serangkaian kegiatan yang mencakup pengamatan, percobaan, dan refleksi. Ini adalah pendekatan yang terstruktur dan berkesinambungan. Ini memberikan siswa pengalaman menyeluruh, memastikan mereka memahami setiap aspek dari siklus hidup. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Contoh soal yang kedua, Bapak Ibu. Silakan bisa dibaca, Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Rini dapat merancang serangkaian kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan untuk mengajarkan siswanya tentang keanekaragaman hayati di ekosistem hutan. Ini untuk kelas 5 SD. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Bu Reskia, D. Ya, Bu Media, D. Nah, Ibu Martia berani beda nih, C. Nah, Bapak Asus atau siapa ini? Ya, namanya Asus, D. Bu Nur Idah juga D. Bapak Wahyu Adam D. Oke, kita cek jawabannya. Kata kuncinya adalah pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan ya Bapak Ibu. Kita cek. Jawabannya adalah D ya Bapak Ibu. Merancang proyek penelitian di mana siswa bisa memilih spesies tertentu untuk dipelajari dan dipresentasikan kepada kelas, memberikan struktur dan fungsi keberlanjutan pembelajaran. Oke, satu soal lagi Bapak Ibu. Wah, ini sudah dapat jawabannya kelihatannya ya. Tapi kalau kita cermat, harusnya kita baca dulu. Jangan mudah percaya Bapak Ibu ya. Ya, silahkan Bapak Ibu. Jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Ya, ada yang sudah menjawab? Silahkan Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Lina merancang serangkaian kegiatan struktur dan berkesinambungan untuk mengajarkan siswanya tentang konsep sistem tata surya? Bu Reskia, C. Ya, kita cek jawabannya. Oh, tidak ada kunci jawabannya ya. Tapi yang pasti ini adalah benar, C ya. Jawabannya merencanakan beberapa eksperimen dan simulasi untuk menggambarkan pergerakan planet, interaksi, dan dengan matahari. Oke, ya ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya, contoh-contoh dari soal-soal UKPPPG. Kiranya pembuka dari saya cukup, Bapak Ibu. Nanti untuk sesi berikutnya saya persilakan kepada Bu Mutmaina. Halo, Bu Mut. Sudah siap, Bu? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Oke. Maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Salam kenal wabarakatuh. dari saya buat Bapak Ibu semuanya yang mengikuti sosialisasi Bimbel Cirebon tahap 2 tahun 2024. Suatu hal yang menjadi kebahagiaan dan menjadi kebanggaan kita bisa bersama Bimbel Cirebon online ya. Uh, saya sedikit mungkin Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri saya tadi ya oleh Pak Ikin. Nama saya Ibu Mutmainah dari SMP 4 Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dari Kabupaten Bangka ya. Bisa acungkan tangan dari Kabupaten Bangka. Ibu Ada Rima Bu kan? Rima Marlina. Ada siapa lagi? Yang lo kenal kayak gue deh, tapi lah. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi oh ya ini siapa? Oh Bu Rima. Ada lagi yang lain? Obrolan. Oke. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu, teman-teman saya yang dari Palembang. Oh Bu Media. Bu Media sebelumnya sudah kenal dengan saya Ibu? Belum, oke. Saya tinggalnya di Kecamatan Pemali di pinggiran ya, di pinggiran kota Sungai Liatnya gitu Bu. Di arah Komplek BTN. Saya asli Bangka, orang tua di Bangka semua, jadi nggak pernah merantau, ya, nggak pernah mudik, ya, standby insya Allah di Kabupaten Bangka. Saya berumur 39 tahun, insya Allah nanti di 12 Oktober itu genap 40 tahun. Nah, Bapak Ibu, nanti kan seiring sejalan Bapak Ibu akan mengenal diri saya bagaimana dan sejauh mana Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah kesan pertama mungkin menentukan bagaimana keakraban kita nantinya di dalam perjalanan bimbingan pembelajaran nanti. Insya Allah saya walaupun di Bangka nanti ya teman-teman yang di Bangka mau konsultasi atau mau pertemuan daring, mau luring, nggak masalah Bapak Ibu ya. Nanti kita tinggal menyesuaikan waktu kapan untuk kita selenggarakan bersama. Bimbingan belajar ini saya kenal waktu saya pada saat itu kan masih bertugas selaku pengajar praktik di Angkatan 9. Lulusnya pengajar praktik di Angkatan 5, tetapi baru ditugaskan di Angkatan 9 di tahun 2023. Saya bertugas pengajar praktik sudah berjalan pada saat itu 2 bulan dari Agustus dan tiba-tiba di 16 November itu terpanggilkan PPG. Kisah saya itu cukup dikatakan rumit Bapak Ibu. Pada saat itu eh, saya disuruh oleh operator kabupaten untuk menemui kepala BGP pada saat itu. Dan saya kan setiap tahun saya bertanya gitu, ada apa dengan dapodik saya gitu kan, sehingga saya tidak terpanggilkan dari tahun ke tahun. Setelah itu saya memberanikan diri menemui kepala BGP pada saat itu, Pak Edward ya. Saya konsultasi dengan kepala eh, bidang untuk guru penggeraknya gitu ya. Langsung saya ceritakan semua apa yang terjadi dengan saya dari UKG 2015 eh, ada namanya dan nilainya melebihi rata-rata. Dan di tahun 2018 kok tiba-tiba nama saya nggak ada gitu ya. Kemudian di 2019 nggak ada juga gitu. Nah, pada saat saya dipindah tugaskan ke SMP 4 Sungai Liat, di bulan Juli 2020 operatornya balik bertanya pada saat itu, Bu Mur kok belum sertifikasi gitu kan? Ya, nggak tahu kok tiba-tiba di 2 tahun, 3 tahun ini nggak terpanggilkan, kata saya gitu. Eh, Dia cek akhirnya, Bu, ternyata dapodik Ibu yang bermasalah. Kok gitu? Nah, akhirnya dia kan cuma bertemu dengan saya 1 minggu dan beliaunya dimutasi gitu. Nah, akhirnya putus kontak karena ganti nomor. Saya pada saat itu menemui operator dinasnya, ya
Itu permasalahannya, Bu. Saya nggak tahu juga katanya kata mereka begitu kan. Tapi kan kita tidak ada penjelasan yang konkret pada saat itu. Nah, pada saat saya menemui BGP tadi, saya konfirmasi semuanya apa yang terjadi dari 2015, 2018, 19 gitu ya, hingga di 2020. Akhirnya 2 jam setelah saya baru ditetapkan oleh kepala BGP, berarti ada permasalahan data, dapodik, Bu Mutmainah katanya gitu. Artinya orang mengotak-ngatik data Ibu Mutmainah. Akhirnya saya baru lega, pada saat itu. Pas diurus, langsung dikontak oleh kepala BGP ke kabupaten. Nah, setelah itu mungkin yang dari kabupaten sempat terdengar gitu ya, terutama di tingkat dasar untuk SMP dan SMA, mungkin kasus saya ini agak tersebar gitu. Dan akhirnya eh, terpanggilkan Bapak Ibu. Jadi saya perbaiki melalui operator kabupaten, 2 hari setelah diperbaiki maka terpanggillah di angkatan ketiga 2023. Dan anehnya lagi, mengapa aneh? Orang yang di bawah saya nilainya 3,5 pun pada saat UKG 2015-nya terpanggilkan sebelum saya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, pengalaman ini nanti ketika Bapak Ibu mendapat teman-teman Ibu, Bapak Ibu bermasalah persis sama saya, silakan memberanikan diri menemui kepala BGP. Jangan sungkan dan jangan takut. Mungkin kita berpikir, melompat gitu ya, nggak apa-apa. Bismillah, Insya Allah ada jalannya. Dan setelah itu, pada saat itu kan masih bertugas 2 bulan di pengajar praktik ya. Jadi dapat tantangan lagi Bapak Ibu oleh teman-teman dan oleh kepala sekolah saya. Bu Mut, silakan pilih PPG saja katanya gitu kan. Karena PPG-nya rumit Bu Mut, takutnya Bu Mut nggak lulus kata mereka gitu. Saya diem gitu, saya diem, saya renungin dan akhirnya saya putuskan Bismillah 2 program akan saya lalui. Dan insya Allah doakan saja Bapak Ibu, semoga saya sehat dan semua berjalan dengan lancar. Nah, dengan saya tegaskan pada diri saya seperti itu, mulailah saya menggali ya, mencari di medsos pada saat itu, adakah bimbingan belajar yang membahas tentang UKIN dan UP gitu kan? Karena dari pengalaman teman-teman, eh, tes UP-nya yang paling rumit dan itu sangat menantang bagi kita Bapak Ibu pada saat kami di tahun 2023 itu. Karena ada yang mengatakan sepinter-pinter orang, ya, sepinter-pinter orang ketika dia ditunjukkan atau dihadapi dengan soal UP, maka bisa bisa saja nggak lulus gitu. Ada yang kita anggap biasa-biasa saja, ternyata dia lulus. Nah, jadi kita nggak bisa mengukur kemampuan kita sehingga kita bisa lulus pada saat itu. Nah, jangan pernah sampai kita berpikir, aku kan sudah pernah mengikuti di klub ini, di klub itu, sehingga saya bisa, insya Allah bisa diluluskan. Belum tentu Bapak Ibu. Dan akhirnya saya komunikasikan dengan Bimbel Cirebon. Saya lihat tanggapan-tanggapan positifnya gitu ya. Dan Alhamdulillah tidak ada tanggapan negatifnya. Nggak ada tanggapan negatif. Dan saya coba telepon pemiliknya dan pemiliknya adalah Bu Riri dan pada saat itu entah mengapa ketika berteleponan itu langsung uh seperti Mbak sendiri gitu karena saya kan tipe orangnya apa ya apa tegur sapa lebih lebih apa nih namanya seperti SKSD karena saya pengen tahu karena apa ya kalau saya mengenal karakter seseorang maka saya akan tahu pola pikirnya dan akan tahu sejauh mana arah perkembangan bimbingan belajarnya. Dan saya pada saat itu yakin beliau insya Allah orang baik dan beliau bukan abal-abal dan sudah di komentarnya itu 2 angkatan yang sudah berjalan, Alhamdulillah lulus 100% Bapak Ibu. Nah, setelah itu saya pun komunikasi dengan teman-teman di mahasiswa kampus gitu ya. Saya pada saat itu PPG-nya di tahun 2023 itu di kampus Universitas Katolik Widya Mandala Cirebon. Nah, maaf Surabaya.
Pada saat itu, alhamdulillah diamanahkan jadi ketua kelas. Jadi kan melihat kemampuan teman-teman itu kan sepertinya butuh bantuan pada saat itu. Dan akhirnya saya untuk memperlancarkan aktivitas pembelajaran kami, saya upayakan menjadi tukang koreksi Bapak Ibu. Jadi saya tukang koreksi tugas-tugas teman gitu ya. Baru nanti mereka tampilkan di depan dosen. Dan punya tantangan luar biasa dari kampus kami Bapak Ibu. Dan berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Kalau kampus-kampus yang lain, mereka presentasi itu cukup perwakilan beberapa orang saja. Jadi mereka Zoom hanya dari pagi sampai siang. Nah, kalau kami dari jam 7 sampai jam 11 terkadang, sampai jam setengah 12. Nanti berlanjut lagi di jam 1 sampai jam 5 paling maksimal. Nah, itu kalau secara dan dilaksanakan setiap hari Bapak Ibu ya, terkecuali hari Minggu. Eh, Kalau kita secara logika, padatnya Zoom dengan persiapan kita ke UKIN dan UP itu nggak cukup Bapak Ibu. Ditambah lagi saya selaku pengajar praktik di mana harus Zoom bersama guru penggerak saya. Karena saya prinsipnya eh, mungkin ini berbeda ya dengan pengajar praktik yang lain ya. Kalau saya pengajar praktik itu berfungsi sebagai jembatan bagi guru penggerak kita dengan fasilitator. Nah, fasilitator pun ketika membutuhkan bantuan, maka pengajar praktik ikut ikut berperan dalam hal itu. Nah, jadi saya tetap Zoom, Bapak Ibu. Kurang lebih 1 bulanan, saya Zoom itu menggunakan 2 laptop. Jadi kata teman-teman, Bu Mut sanggup ya um, melakukan Zoom 2 laptop dengan pendengaran yang harus difokuskan dalam 2 layar, katanya gitu. Mungkin sedikit ada apa namanya hambatan ya, mungkin kurang maksimal, tetapi alhamdulillah bisa berjalan Bapak Ibu, bisa berjalan. Saya yakinkan ketika saya mengambil keputusan ini, pokoknya apapun yang terjadi pada diri saya, selagi saya sehat harus saya tuntaskan dengan maksimal. Dan alhamdulillah guru penggeraknya berjalan dengan baik dan alhamdulillahnya prestasi guru penggerak saya luar biasa dan menjadi kebanggaan lah bagi fasilitator saya dengan pihak kabupaten. Dan akhirnya saya sembari berjalan dan guru penggerak saya pun sampai kaget gitu. Bu Mut masih bisa Zoom sama kami katanya. Bisa, nggak apa-apa, ayo. Ini tugas saya dan saya berhak mendampingi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memiliki kendala dan mau sharing, silakan, jangan sungkan. Nah, mereka pikir nggak mau ganggu saya di PPG, tapi alhamdulillah mereka merasa puas dengan bimbingan saya dan saya pun puas akhirnya dengan keberhasilan mereka. Nah, asiknya lagi, Bu, Bapak Ibu ya, yang paling membahagiakan saya di bimbingan Bimbel Cirebon ini, yang pertama, segala tugas, segala pemberkasan pada saat itu ya, kalau kami dulu kan ada pemberkasan Bapak Ibu, masalah karya inovatif, kemudian sertifikat-sertifikat dikumpul semua. Dan refleksi, semuanya dikoreksi oleh Bu Riri. Perangkat pembelajaran pun dikoreksi, kemudian PPT kita pun dikoreksi. Jadi ketika kita melakukan dan sudah dikoreksi, kita aman, kita tenang, dan kita siap melaksanakan. Nah, hal itu yang tidak pernah saya dengar sebelum-sebelumnya. Bimbel yang melayani seperti ini tuh jarang sekali Bapak Ibu. Ini yang sangat saya banggakan. Nah, setelah itu beriring berjalan juga pada saat saya mau UP, seminggu sebelum UP itu, H-1 itu masih pendampingan guru penggerak Bapak Ibu. Bayangkan, H-1 masih pendampingan guru penggerak, kita kan pendampingannya sebulan sekali Bapak Ibu ya. Jadi terkadang lagi di motor, lagi Zoom gitu. Terkadang lagi di mobil gitu ya. Terkadang masih pada saat pendampingan di sekolah guru penggerak Zoom-nya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan Bapak Ibu. Selagi kita yakin dan kita terarahkan dan diarahkan oleh Bu Riri juga, alhamdulillah. Yang penting pertama itu Bapak Ibu nantinya
fokuslah di dalam pembelajaran pada saat Zoom. Itu. Yang kedua, lakukanlah apa yang jadi arahan Bu Riri ataupun tim pengajarnya nanti. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, lakukanlah segala tugas dan hal yang terkait di dalam pembelajaran lebih awal. Ya, jangan menunggu dekat-dekat hari terakhir. Ya, karena apa? Kan mau direvisi itu. Nah, ketika hal itu terjadi nanti Bapak Ibu akan merasa kaget dan panik. Nah, alhamdulillah berjalan akhirnya Allah luluskan. Pada saat menunggu kelulusan itu pun masih terdengar dari telinga dengan teman-teman. Bu Mut katanya masih pendampingan H-1, pendampingan guru penggerak katanya. Kalau kayak gini kemungkinan nggak bakalan lulus PPG-nya gitu. Saya hanya diam. Ketika mendengar itu saya hanya diam. Saya ketika diceritakan oleh teman-teman saya diam. Bismillah ya Allah, ketika Allah ridhoi saya untuk lulus, maka luluskanlah ya Allah. Saya tidak akan mematahkan semangat saya sendiri dan orang lain tidak akan pernah tahu bagaimana perjuangan kita untuk memenangkan dalam kelulusan itu. Jadi Bapak Ibu nanti akan menghadapi hal-hal seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin nanti setelah PPG Bapak Ibu akan mengikuti guru penggerak. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengambil keputusan, maka bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan tugas-tugas itu Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu akan merasakan, oh ini loh hasil kerja keras saya. Jadi kebanggaan yang tersimpan di hati kita itu semata-mata Allah ridho kepada kita Bapak Ibu ya. Nah, nanti silakan jangan pernah sungkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kalau mau sharing, mau konsultasi, ya silakan WA ke saya. Boleh ke Bu Riri, boleh ke Pak Ikin, boleh ke Pak Indra. Nah, nanti Pak Indra itu ya beliau itu bagian sistem PMM. Nah, beliau paham benar bagaimana sistem dari PMM itu sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu terkendala di dalam PMM, Bapak Ibu jangan takut. Tutor mana ya yang mau tempat saya sharing? Nah, langsung ke Pak Indra dan insya Allah beliau itu akan mengarahkan semaksimal mungkin bagaimana sistem itu akan berjalan dengan baik semasa Bapak Ibu belajar di PMM. Nanti pada saat piloting ini tahap 2 ini kan Bapak Ibu tidak ada UKIN ya, tidak ada pemberkasan dan tidak ada perangkat pembelajaran ya, kalau nggak salah ya. Nah, Bapak Ibu hanya fokus di UP dan tugas PMM-nya saja. Nah, jadi maksimalkan eh, di PMM-nya. Dan ingat, PMM itu jangan dikotak-katik untuk UK PPPG-nya. Walaupun nanti Bapak Ibu sudah selesai melakukan modul, tugas-tugas di modul untuk mengerjakan jurnal dan sebagainya. Jadi jangan sampai terkendala. Ada teman saya klik gitu ya UK PPG-nya untuk tryout-nya. Bisa masuk, tetapi langsung abu-abu. Nah, abu-abu jadi nggak aktif lagi sistem aplikasinya. Jadi dia sudah riwah, sudah ramai. Bu Muat gimana? Nah, saya sarankan nanti klik semua modul, klik semua topik yang ada di PMM itu, maka dia akan kembali biru lagi, aktif lagi untuk tryout UK PPG-nya. Kemudian, Bapak Ibu, di dalam membuat aksi nyata, boleh izin share ya Bapak ya. Saya izin share Bapak Ibu ya. Boleh, Bu. Mudah-mudahan ya ini bisa Bisa share nggak, Bu? membantu Bapak Ibu. Enggak bisa ya. Bentar. Ya, sudah, Bu. Oke. Lupa, Bu. Mohon maaf. Nah, oke, nanti Bapak Ibu di pembelajaran PMM ini ya, pasti Bapak Ibu akan merasakan hal ini Bapak Ibu. Yang pertama itu belajar tanpa arah karena tidak ada dosen. Jadi tidak ada tempat kita konsultasi benar terarahkah pekerjaan saya. Ya, yang kedua pasti Bapak Ibu nggak tahu benar atau salah pekerjaan kita. Gitu.
Yang ketiga, pasti galau menunggu validasi. Ada teman-teman yang validasinya hanya 1 hari, hanya 2 hari, ya tiba-tiba punya kita validasinya menunggu 4 hari, bahkan 8 hari. Ada teman-teman yang sharing sama saya yang di tahap 1, Bapak Ibu ya. Kemudian kan nanti akan berwarna hijau selesai dan akan berwarna orange. Orange ini artinya kita perbaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan panik atas semua ini ya. Perbaiki saja sesuai dengan alurnya. Dan kemudian Bapak Ibu dalam membuat aksi nyata, maaf di aksi nyata ya, saya kilaskan aksi nyata itu kan dia artinya aksi nyata ya. Berarti kita sudah melakukan hasil pembelajaran yang kita nyatakan di dalam jurnal pembelajaran kita itu. Kita buatkan aksi nyatanya gitu. Nah, aksi nyata itu hal yang real. Aktivitas apa yang kita lakukan, kita unggulkan di dalam pembelajaran itu. Nah, nanti kan ada 3 modul itu pembelajaran di PMM. Yang pertama, ini prinsip pengajaran dan asesmen umum. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi dari tiap modul ini, setelah dibuka, nanti ada videonya. Jangan lupa, video tidak usah di skip, ditonton sampai tuntas. Ya, ketika Bapak Ibu di skip, itu akan terbaca oleh sistem. Nah, kemudian di dalam nanti ada lagi soal-soal ya per indikator atau topik-topiknya. Satu modul ini banyak topiknya seperti pembelajaran di PMM itu ada 8, ada 10 gitu ya, malahan ada lebih indikator atau topiknya. Nah, nanti ada soal-soal, semuanya kerjakan Bapak Ibu. Semua kerjakan, tuntaskan, tapi jangan dijadikan beban mental stres harus sempurna Bapak Ibu ya. Jawablah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami dari video pembelajaran itu. Nah, setelah selesai 3 modul ini, baru nanti Bapak Ibu disuruh membuat satu aksi nyata dalam satu modul. Bukan berarti melakukan satu topik, satu aksi nyata, bukan. Tetapi buatlah satu aksi nyata nantinya di dalam satu modul di antara ini. Jadi modul 1 itu satu aksi nyata. Yang kedua, satu aksi nyata. Jadi pilih topik yang mana yang harus diangkat. Yang ketiga, satu aksi nyata juga. Setelah itu, nah ini kan nanti urutan kerjanya dari modul. Setelah modul ada aksi nyata ya. Kemudian ada post test. Dan post test ini silakan Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu nanti penasaran ya. Di dalam post test ini nanti ada kunci jawabannya. Kalau Bapak Ibu teliti dalam menelaah modul, nanti dia nggak ini ya, dia nggak tersirat dalam satu file, tetapi dia tersimpan. Nanti di situ ada kunci jawabannya. Nah, setelah post test baru membuat jurnal pembelajarannya tadi, Bapak Ibu. Nah, ingat ketentuannya, buatlah yang sesuai dengan keberhasilan kita di dalam modul itu atau inginnya kita memunculkan yang mana. Ibu ya. Nah, ini ketentuan di dalam membuat apa tadi? Jurnal pembelajaran. Ingat, di dalam membuat jurnal pembelajaran itu biasakan menggunakan Word, Bapak Ibu ya. Ada yang menggunakan Canva, dia nggak bisa tervalidasi. Ada juga yang pakai Canva, ada yang tervalidasi. Jadi kita tidak menutup kemungkinan yang mana yang benar gitu ya. Nah, jadi supaya tidak terkendala dengan apa urgen nanti Bapak Ibu atau fatal, Bapak Ibu gunakan aja Google Doc atau Word. Word aja nanti langsung di PDF-kan. Nah, di PDF-kan digabung. Aksi nyatanya digabungkan satu file dengan jurnal pembelajaran. Baru di-upload di PMM. Itu Bapak Ibu ya. Ini sekilas saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui, oh begini cara membuatnya. Nah, di dalam jurnal pembelajaran itu, jurnal itu sebenarnya
hanya meliputi beberapa komponen, 3 komponen. Yang pertama itu komponennya adalah membuat cover, ya, cover, kemudian ada latar belakang. Yang A itu latar belakang atau pendahuluan di dalam jurnal itu. Yang kedua nanti ada kesepakatan belajar. Dan baru nanti modul ajar yang lengkap dengan asesmennya. Refleksi, umpan balik, dan bahan ajar. Sampai terakhir seperti modul ajar kita yang kita administrasikan di sekolah kita. Nah, jadi 3 komponen ini sebenarnya yang kita rangkai di dalam jurnal pembelajaran kita. Nggak muluk-muluk. Dan setelah itu di PPT-kan bersama dengan aksi nyatanya tadi. Nah, di dalam aksi nyata, nanti saya tampilkan aksi nyatanya ya. Nah, nanti di PDF-kan baru di-upload. Nanti saya akan pastikan Bapak Ibu dalam kondisi hal apapun dalam pembelajaran, memulai Zoom atau memulai membuka PMM, itu kondisikan Bapak Ibu dalam kondisi tenang. Jangan panik, ya. Yang kedua, kondisikan fisik Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu lagi sehat. Ketika lagi nggak sehat, maka beristirahatlah Bapak Ibu. Karena yang tahu kekuatan diri kita itu hanya kita. Biar nggak ada drop nanti ya. Yang ketiga, ketika lelah, maka istirahatlah sejenak. Ya, karena Bapak Ibu ketika sudah lelah di depan laptop, sudah lelah mengerjakan tugas, penat gitu ya, istirahatlah Bapak Ibu ya, supaya fresh kembali pikiran kita. Kemudian bacalah instruksi PMM itu dengan cermat, pelan-pelan. Kemudian yang kelima, pastikan tugas yang dikerjakan itu langsung valid. Jadi ketika kita 4 kondisi ini kita lakukan dengan baik, ketika kita membuka PMM, maka semuanya dengan jernih kita bisa mengevaluasi pekerjaan kita dengan baik. Otomatis hasilnya pun insya Allah valid. Itu pengalaman sejenak Bapak Ibu, saya contohkan secara sepintas ya. Bapak Ibu nanti, mohon maaf saya buka dulu. Nanti akan bersiaga mencari rekomendasi-rekomendasi ya, pembelajaran tentang aksi nyata yang akan Bapak Ibu tampilkan di dalam jurnal pembelajaran. Oke, izin share sejenak Bapak Ibu. Oke. Terlihat di layar Bapak Ibu? Terlihat di layar Bapak Ibu? Oke, ini contoh aksi nyata Bapak Ibu. Nggak banyak-banyak slide-nya, praktis. Ya, dan Alhamdulillah ya saya bantu teman buat aksi nyata dan jurnalnya semuanya langsung valid semua Bapak Ibu. Dengan waktu yang singkat. Jadi 1 minggu itu dia bisa menuntaskan 3 modul. Awalnya modul 1, 2 hari valid. Modul 2, 3 hari valid. Modul 3-nya 3 hari kalau nggak salah. Valid. Nah, ini judul identitas kita. Bapak Ibu kalau mau membuat foto, ya, letakkan foto Bapak Ibu di sini, di depan. Kemudian, ini tentang kewirausahaan yang dia ambil. Tetap pengolahan ikan, macam-macam, ada pempek, ada tekwan gitu ya. Nah, ini nanti deskripsi kegiatan. Jadi kita tidak membuat aksi nyata itu tidak mesti harus merangkum semua materi di modul itu, Bapak Ibu. Saya lihat di YouTube itu rata-rata itu merangkum semua materi. Sedangkan kan kita namanya aksi nyata, artinya kita mengaplikasikan ilmu yang ada di dalam pembelajaran kita. Jadi hanya menampilkan kegiatan apa yang harus kita realkan untuk memenuhi kriteria
topik yang kita pilih di dalam modul tersebut. Nah, ini deskripsi kegiatan nanti Bapak Ibu ambil di modul ajar yang Bapak Ibu masukkan di jurnal pembelajaran. Itu semuanya di sini, praktis Bapak Ibu. Tinggal langsung foto Bapak Ibu. Nah, pastikan di dalam foto itu alur kegiatan pembelajaran Bapak Ibu teratur. Ada gurunya lagi menjelaskan untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kemudian siswanya berdiskusi ya, hingga kemarin teman saya ambil di dalam kemasan langsung. Langsung refleksi. Refleksi itu, soal refleksi itu Bapak Ibu ketik nanti di lembaran Word, baru dijawab. Dijawablah oleh, boleh peserta didik, refleksinya boleh ke teman sejawat Bapak Ibu. Nah, ambil contoh minimal 2, ya, 2 peserta. Nah, itu difoto, masukkan ke aksi nyata. Kemudian ini umpan balik, sama. Buatkan 2 lembar, di print, lalu diisi oleh teman sejawat Bapak Ibu. Nah, udah selesai Bapak Ibu. Hanya sekedar itu. Dan langsung valid ya. Kemudian untuk contoh nanti ada lagi jurnal pembelajarannya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini covernya sepintas saja Bapak Ibu ya. Ini pendahuluan latar belakangnya di SMP 4 itu bagaimana ceritanya gitu ya. Sehingga kita mengunggulkan pembelajaran ini. Nah, ini kontrak kerja sama dengan kesepakatan kerja. Dan yang ketiga, ini modul ajar kita Bapak Ibu. Tinggal modul ajar yang kita rangkai, copy paste saja ke jurnal Bapak Ibu hingga sampai akhir. Nah, sampai akhir lengkap dengan asesmen dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, ini sepintas saja Bapak Ibu. Sampai bahan ajar ya. Nanti Bapak Ibu, kami tidak semata-mata hanya membimbing Bapak Ibu di dalam kegiatan Zoom saja. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, ada permasalahan apa, silakan sharing ya. Karena apa? Target kita di dalam bimbel ini semuanya lulus dan semuanya sehat, semuanya berhasil dengan baik. Nah, tidak ada teman yang tertinggal. Jadi nanti kita ketika pembelajaran kita dimulai, kita bersama-sama Bapak Ibu. Silakan sambil buka laptopnya, klik mana apa yang harus dilakukan. Kita bersama-sama Bapak Ibu ya. Jangan sungkan untuk sharing. Karena apa? Bapak Ibu kan di sini sudah mendapatkan bimbel Cirebon ini dan kami akan berupaya pelayanan terbaik buat Bapak Ibu semua. Nah, ketika ada teman Bapak Ibu, silakan promosi lagi ya. Ketika Bapak Ibu setelah sosialisasi ini ternyata Bapak Ibu mengambil keputusan, saya percaya dengan bimbel ini. Nah, silakan Bapak Ibu sebarluaskan ya. Karena apa? Ketika tidak disebarluaskan itu rasanya kok kita tidak mengajak teman-teman kita untuk berhasil Bapak Ibu. Karena apa? Di tahap 2, tahap 1 kemarin juga banyak yang sudah senior Bapak Ibu. Rata-rata sudah di atas 45, ada 51, ada 53 ya. Jadi bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang seperti itu kan masih butuh bantuan kita gitu. Jadi ketika mereka kesulitan, berilah peluang mereka untuk ikut bersama-sama kita biar terbantukan semua. Karena apa? Saya miris Bapak Ibu ya. Jujur kami berada di bimbel ini tidak semata-mata berpikir secara finansial Bapak Ibu. Tetapi kami berpikir, kan ini kan kesejahteraan untuk guru. Ya, alangkah ruginya kita ketika kita nggak lulus. Alangkah ruginya kita terpotong bertahun-tahun gitu ya. Sehingga eh, baru diluluskan mungkin di tahun kedua, di tahun ketiga nanti ya rugi Bapak Ibu. Sekarang kita berpikir secara finansial saja, bisa kita berhitung. Dalam 1 tahun saja kita udah dapat berapa gitu. Nah, jadi itu sebagai motivasi Bapak Ibu. Karena itu seperti apa ya? Keistimewaan buat guru loh. Ini hak guru loh. Karena guru itu luar biasa secara psikologis, memberikan yang terbaik buat anak-anaknya sehingga peran orang tua kita ambil alih semasa mereka di bawah bimbingan kita gitu. Jadi kalau mau diukur tugas guru itu berat ya.
Cuma bertemunya saja sampai sore, sampai jam 2, sampai jam 3. Tetapi secara mental, apalah kabar anakku, bagaimana perkembangan anakku, itu kan butuh memakan waktu kita juga bersama keluarga kita, teringat dengan mereka gitu ya. Nah, ini peluang yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Jadi kita itu jangan ego, harus sukses sendiri, tapi sukseslah bersama-sama. Ya, silakan sebarluaskan Bapak Ibu. Dan sesungguhnya di dalam bimbel ini apabila Bapak Ibu bisa merekrut 10 peserta bimbel, Bapak Ibu akan gratis. Bu, ketika saya sudah mengirim transfer misalnya nanti ke teman-teman ke Bu Riri gitu ya untuk bimbel, pendaftaran bimbelnya, uang saya gimana Bu gitu. Nanti akan dikembalikan, akan terkonfirmasi nanti oleh Bu Riri. Saya kemarin juga membawa teman-teman saya satu kelas Bapak Ibu. Jadi karena saya ketua kelas kan mereka percaya sepenuhnya dengan saya gitu kan. Ayo teman-teman ikut. Alhamdulillah ikut semua Bapak Ibu ya. Dan Alhamdulillah yang ikut itu semuanya lulus. Ada satu teman yang nggak lulus karena dia nggak ikut bimbel. Itu aja. Ini pengalaman baik dari saya dan berbagi kebahagiaan itu adalah hal yang menjadi kewajiban saya ya Bapak Ibu ya. Karena perjuangan Bapak Ibu mungkin berbeda dengan perjuangan kami pada saat 2023. Ya, jadi PMM ini sebenarnya kalau bagi kami yang sudah terbiasa di PMM ya, itu sudah santai, sudah nyaman, sudah enak, sudah paham gitu ya. Tetapi ketika Bapak Ibu belum terbiasa belajar di PMM, maka akan merasa panik. Nah, kepanikan Bapak Ibu bergabunglah di bimbel kami, insya Allah kami melayani terbaik dan alhamdulillah di tahap 1 pun kami sudah melakukan luring, belajar di luar gitu ya. Jadi ketika mereka ada hambatan di saat pembelajaran daring, maka kami tetap melayani untuk bertemu langsung di lokasi yang sudah ditetapkan mereka. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa nanti. Kami berharap semua peserta sosialisasi ini akan bergabung di bimbel belajar kita. Nanti untuk informasi berikutnya nanti Bu Riri akan menyampaikan lagi di grup besar kita. Oke, mungkin itu saja dari saya, Pak Ikin. Kalau ada yang mau sharing atau bertanya, silakan nanti Pak Ikin yang memfasilitasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Ya, sangat menginspirasi ya Bu Mut. Paparannya luar biasa. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir ya, jangan apa namanya, jangan ragu dengan Bimbel Cirebon. Insya Allah kami berusaha memberikan yang terbaik. Bapak Ibu juga bisa melihat bukti dan apa namanya testimoni dari lulusan Bimbel Cirebon. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu, nanti sosialisasi kali ini ada sertifikat ya yang akan disiapkan oleh Bimbel Cirebon. Nanti akan ada daftar hadir yang akan di-share kelihatannya nanti akan di-share di grup saja Bapak Ibu, di grup WA ya. Sudah masuk ke grup WA semua ya? Di grup WA sosialisasi. Ya. Kemudian yang berikutnya nanti apa namanya? Katanya Bu Riri juga belum bisa gabung Bu Mut, jadi sekalian saja saya sampaikan untuk informasi. Yang mana grupnya, yang judulnya sosialisasi bimbel intensif sosialisasi piloting PPG BS 2. Kalau ada yang belum masuk Bu, bisa bantu kirimkan link gabungnya Bu Mut. Saya nggak connect WA di laptop nih. Oke, bentar ya Pak. Siap. Ya. Oke. Bapak Ibu izin share materi ya untuk terakhir untuk sebelum penutup. Nah, sebelum disampaikan barangkali Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan boleh Bapak Ibu. Mau tanyakan dulu atau mau dikonsultasikan dulu kesulitannya atau dari cerita teman-teman yang sedang mengikuti PPG tahap 1 gitu ya, suka dukanya atau yang lain-lainnya gitu.
Barangkali Bapak Ibu yang mau open mic boleh. Silakan Bapak Ibu. Mau siapa dulu nih? Mau tanya-tanya dulu juga boleh Bapak Ibu. Di kolom chat belum. Ya, belum ada ya. Kalau belum ada, kita lanjutkan aja Bapak Ibu. Di sesi penutup ya. Nah, Bapak Ibu, nantinya untuk gambaran biaya Bapak Ibu ya. Kalau untuk biaya ini sebenarnya tergolong murah ya Bapak Ibu ya. Karena tadi dengan fasilitasi pendampingan yang kita berikan, kemudian semua contoh-contoh modul juga kita sampaikan ya. Nah, ini untuk starting kedua PPG 2024 ya. Jadi Izin Pak, untuk sudah saya kirim linknya ke Japri Bapak ya. siap di Japri. Langsung dikirim ke Zoom-nya bisa nggak Bu? Saya nggak connect WA di Zoom-nya, di chat Zoom. Ada yang belum gabung nih. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kan nah ini bisa scan QR di sini aja Bapak Ibu yang belum gabung. Nanti di tautan akhirnya ada link gabung ke grupnya ya. Bapak Ibu yang belum bergabung ke grup sosialisasi bisa scan QR code yang ada di sini atau bisa diketikkan alamat webnya nih. Dari sini aja. Ini gambar ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal di scan QR, kemudian Bapak Ibu isi Google formulirnya, lalu nanti Bapak Ibu gabung ke grup sosialisasi. Nanti materi presentasi hari ini juga akan disampaikan di grup sosialisasi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk biaya bimbelnya Bapak Ibu 350.000. Ini sudah mencakup materi bimbingan intensif PMM modul 1 sampai 3, bimbingan penyusunan perangkat pembelajaran, modul ajar, LKPD, media pembelajaran, bahan ajar, dan lembar asesmen. Kemudian bimbingan penyusunan LSK, bimbingan penyusunan video pembelajaran, bimbingan soal-soal PCK dan SJT, Bapak Ibu. Nah, kemudian tambahannya dari Ibu Riri juga menyampaikan ada ya belajar soal UTBK ya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan modulnya materi pedagogik gratis Bapak Ibu. Tambahannya ada tambahan modul materi pedagogi gratis tadi untuk persiapan Bapak Ibu menjelang UKP PPG. Nah, ini biayanya bisa ditransfer ke rekening BCA BRI atas nama Ibu Riri Indri Utami. Untuk kelasnya akan dimulai pada tanggal 29 Agustus sampai 5 September 2024. Nanti lanjut lagi tanggal 1 sampai 5 Oktober 2024 untuk pendampingan persiapan UKPPPG, ya, persiapan UKIN, persiapan UKPPG. Nah, nanti selama jangka waktu itu 29 Agustus sampai selesai, Bapak Ibu dinyatakan lulus ya. Kita bisa diskusi di sana Bapak Ibu ya. Jadi untuk apa namanya pendampingan aktifnya dan lainnya bisa kita diskusikan di WA grupnya. Jadwal pembelajarannya 18.30 atau nanti dijadwalkan sesuai dengan waktu yang pas ya. Sekiranya mentornya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir, nah ini Bapak Ibu yang mendaftar sampai dengan tanggal Mbak. Kirim langsung, Mbak. Saya bagi duit. Oke, ini Bapak Ibu sampai tanggal 28 ya. Kontrol tanggal promonya sampai tanggal 28. Tadi kelasnya mulai tanggal 29 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu
daftar sampai tanggal 28 sebelum pukul 22. Nanti ada biaya khusus Bapak Ibu, biaya promonya 250.000. Kalau biaya normal, kalau sudah lewat dari tanggal ini nanti kembali lagi ke 350.000. Ya Bapak Ibu, jadi segera untuk di dimanfaatkan ya kesempatan yang ada. Tadi testimoni dari Bu Mut juga luar biasa ya. Jadi sudah seperti keluarga ya. Jadi untuk ininya proses dan lainnya, Insya Allah Bimbel Cirebon berusaha untuk memberikan kenyamanan yang terbaik bagi Bapak Ibu, juga untuk memberikan ketenangan Bapak Ibu selama mengikuti PPG ini supaya bisa fokus dan lulus semuanya. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Terakhir Bu Mut ada yang mau disampaikan closing statement barangkali? Oke, yang belum masuk di grup WA sosialisasi ada chat tadi sudah saya lampirkan ya Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Ya. Ini sepertinya peserta sosialisasi belum ikut semua, jadi nanti videonya atau rekaman malam ini akan di-share di grup sosialisasi Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ya sedikit menambahkan, bagi Bapak Ibu nanti apabila ada terkendala di dalam pembelajaran bimbel, kan karena pelaksanaan bimbel kita kan malam Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, nanti rekamannya tetap di-share di grup besar. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing silakan, jangan takut, jangan sungkan Bapak Ibu ya. Kalau Ibu Silakan Reskia, Bapak. ini maksudnya gimana ya Bu? Apa Pak? Ini Ibu Reskia di chat Zoom Bu. Bu Reskia gimana Bu? Barangkali mau disampaikan secara lisan. Tadi saya transfer 200 itu beda ya. Transfernya kemana ya Bu? Transfer apa gitu Bu? Oh, ini yang Oh dua yang Bu ratus Reskia ya. ribu itu untuk UP saja ya Bu ya, untuk UTBK saja gitu. Oh ya. Ya, nah ini kan kita pembinaannya dari PMM sampai UTBK. Jadi pembahasan soal PCK SJT langsung nanti itu totalnya untuk pembayaran sebelum tanggal 28 terakhir sampai jam 10 malam. Itu Bapak Ibu berhak mentransfer 250. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mentransfer 200.000, bisa tambahan 50.000. Ya, tinggal ditransfer lagi ke Bu Riri nanti Bapak Ibu ya. Jadi dapatnya full gitu Bu ya. Sampai pendampingan Iya. modul juga ya. Mm-mm. Ya Bapak Ibu, silakan. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kelihatannya kita closing aja Bu ya. Silakan Bapak Ibu bisa bersama diaktifkan kameranya untuk dokumentasi ya. Iya, sudah aktif semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi ini dari awal sampai akhir. Alhamdulillah istiqomah ini Bu ya, dari yang 14 sampai akhir masih segini, masih 15 ya. Dan berarti Bapak Ibu memang punya semangat luar biasa untuk bisa menyelesaikan PPG ini dengan hasil yang terbaik Bapak Ibu. Kameranya muncul semua Bapak Ibu. Di Bu Mut muncul semua nggak Bu? Di saya yang nyala cuma 2. Iya, sama Pak. Oh iya. Oke, sebentar Bapak Ibu ditahan dulu ya. Nyalakan sebentar. Ada lagi yang mau nyala? Bu Rima, Bu Media, Bu Juliatin, Ibu Ega. Oke, kalau sudah tidak ada kita foto ya. 1, 2, 3. Ya, lulus ya. L ya, lulus ya. Satu Yuk, lagi. sama-sama Bapak Ibu, lambangkan L semua ya, secara serentak Bapak Ibu ya. Dikomando Bismillah. oleh Pak Ikin. Silakan Pak Ikin. Ya, Bu, saya copy dulu ini ya, yang tadi yang pertama. Kita lanjutkan ke yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Bilang lulus ya. Oke.
terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami cukupkan. Billahi sabil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum beristirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa Bapak Ibu ya. Insya Allah kita bertemu lagi di bimbel berikutnya. Semangat ya. Ya, Assalamualaikum. Izin lip ya. Ade. Banyak.